Tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Bagaimana hari ini kabarnya? Baik, Bu. Alhamdulillah, semoga kita diberi kesehatan. Sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas memimpin doa. Sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita berdoa agar kita masing-masing doa. Doa selesai. Oke. Semoga kita hari ini diberi kelancaran dari proses pembelajaran hingga berakhir nanti. Sebelum itu Ibu absen dulu ya. Ajeng, Citra, Tira, Lili, Reni, Intan, Lala, Jeremy, Siva, Julia, Berliana, Imel, Irai, Rido, Kristina, Michelle, Lydia, Juliana. Sebelum itu kita melihat keadaan kelasnya rapi atau sudah bersih. Coba berdiri dulu. Lihat apakah kalian sendiri sudah rapi? Sudah rapi belum? Lihat temannya. Sudah rapi? Oke, sudah rapi semua. Kemudian lihat di bawah meja, laci, atau kursi, apakah terdapat sampah? Walaupun sebiji sampah dikutip, buang di tong sampahnya, jangan disembunyiin di laci. Di lacinya sudah tidak ada lagi sampah? Oke. Area kita nunggu temannya ya. Benar sudah tidak ada lagi sampah? Oke, Ibu akan membuat kesepakatan kelas terlebih dahulu. Kalian harus datang tepat waktu, kemudian tidak mencelah teman atau guru, menghormati guru dan sesama teman, tidak ada bullying antara teman atau yang lain. Bullying walaupun itu dengan kekerasan dan ada bicara, nanti entah mana tuh ada bicara kalian, ada yang ini tidak ada. Kemudian HP tidak dipergunakan kecuali saya yang menyuruh kalian menggunakan HP. Tidak mencontek, berdiskusi bersama. Jangan cuman kerjakan tugas ini, Ibu suruh kelompok, kemudian kalian cuman satu teman aja yang ngerjain. Ibu tidak mau kayak gitu ya. Harus bersama-sama mengerjakannya. Sebelum itu, untuk menunjukkan jiwa nasionalisme kita, marilah kita menyanyikan lagu wajib nasional yang dipimpin oleh Kristina. Dua ya. Garda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur serta pribadi bangsaku,
Oke, silakan duduk kembali. Apakah masih ada yang ingat pembelajaran minggu kemarin? Siapa? Ya, apa itu transaksi? Siapa yang bisa menjawab? Ya, Lili, apa itu? Transaksi adalah dokumen yang berfungsi sebagai catatan rincian dari suatu transaksi keuangan yang terjadi antara dua pihak atau lebih, seperti kwitansi, nota, atau faktur. Iya, itu dia bukti transaksi. Jadi, yang minggu kemarin kalian sudah paham mengenai transaksi. Jadi, tujuan pembelajaran kita hari ini itu tentang konsep jurnal umum dan buku besar. Dan apa sih itu jurnal umum? Saya, Bu. Ya. Jurnal umum adalah jurnal yang digunakan untuk mencatat transaksi perusahaan selama periode waktu tertentu. Oke, di sini kita memahami konsep jurnal umum, buku besar, mencatat transaksi keuangan di dalam jurnal umum, memposting transaksi dari jurnal umum ke buku besar. Sebelum itu, supaya mukanya nggak tegang-tegang kali nih, Ibu tengok udah tegang-tegang kali, biasa aja walaupun Ibu dari apa. Walaupun nggak pernah dilihat, ya kan. Oke, kita ice breaking dulu ya. Siku, sakit, sikat, ya. Siku, sakit, sikat, ya. Iya, nanti sikatnya ambil jajan. Satu meja satu. Kapok siapa yang luar ya? Enggak. Satu meja satu. Berebutan nih sama temennya. Tengah-tengah diletak. Udah ya? Dengarkan baik-baik. Siku, sakit, sakit. Belum, Ibu belum. Siku, sakit, sakit. Siku, siku, sikat. Lagi ya. Siku, sakit, siku, siku, siku. Lagi. Siku, sakit, siku, siku, sakit, sakit, sikat. Udah gak apa-apa. Siku, sakit, 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 siku, 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 sikat. Oke. Sekali lagi ya. Oke. Sakit, 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 sikat. Siku. Udah? Oke. Kita ke pembelajarannya ya. Tadi tujuan pembelajaran konsep jurnal umum dan buku besar, transaksi keuangan ke dalam jurnal umum, memposting transaksi dari jurnal umum ke buku besar. Mau nanya nih, siapa ya sih yang tahu di sini jurnal umum dan buku besar? Siapa di sini yang tahu jurnal umum dan buku besar? Apa itu jurnal umum dan apa itu buku besar? Jurnal umum adalah jurnal yang digunakan untuk mencatat transaksi perusahaan selama periode waktu tertentu.
Itu jurnal umum. Saya buku besar, Bu. Apa itu buku besar? Buku besar adalah kumpulan akun yang digunakan untuk merangkai beringkas transaksi yang telah dicatat dalam jurnal. Itu dia buku besar dan jurnal umum. Lebih jelasnya kita lihat ini ya. Jurnal umum adalah jurnal yang digunakan untuk mencatat transaksi perusahaan selama periode waktu tertentu secara sistematis dan kronologis. Tujuannya itu apa untuk pembuatan jurnal umum? Tujuannya itu mengidentifikasi seluruh aktivitas transaksi yang dilakukan, menentukan nilai transaksi, mengidentifikasi dampak ekonomi dari transaksi yang terjadi, memudahkan pemindahan dampak transaksi pada akun yang sesuai. Sudah paham di sini? Paham, Bu. Paham apa? Tujuan pembuatan jurnal umum. Oke. Jadi tujuannya itu kita ini mengidentifikasi seluruh aktivitas transaksi yang terjadi, kemudian barulah dituangkan ke jurnal umum. Prinsip dasar membuat jurnal umum: mengidentifikasi segala bukti transaksi keuangan yang terjadi di perusahaan. Bukti ini meliputi nota, kwitansi, memo, invoice, dan lain-lain. Yang sebelumnya itu kita pembelajaran bukti transaksi kan. Inilah dia buktinya, itu meliputi nota, kwitansi, memo, invoice, dan lain-lain. Mengidentifikasi akun yang paling terpengaruh dari transaksi tersebut. Setelah itu buat klasifikasi ke dalam jenis modal, harta, atau utang. Mengetahui adanya pengurangan atau penambahan pada akun yang berhubungan dengan transaksi. Memutuskan apakah akan dilakukan kredit atau debit pada akun yang dimaksud. Mencatat transaksi ke jurnal umum berdasarkan bukti transaksi. Fungsinya ada lagi, fungsi jurnal umum. Ada 5. Fungsi historis, fungsi pencatatan, fungsi analisis, fungsi instruksi, fungsi informasi. Lebih jelasnya lagi kita lihat videonya ya, jurnal umum itu ya. KS kok nggak mau? Kok nggak mau ya? KS 26113 tadi kan? Oke. Debit, kredit. Kita ulang ya. Harta, saldo. Kita ulang ya. Halo semuanya, hari ini kita akan belajar mengenai jurnal umum. Tujuan pembelajaran, peserta didik dapat menganalisis pencatatan jurnal umum dalam perusahaan jasa. Jurnal umum yaitu jurnal yang digunakan untuk mencatat transaksi perusahaan selama periode waktu tertentu secara sistematis dan kronologis. Jurnal umum memiliki 5 fungsi, yaitu fungsi historis, fungsi pencatatan, fungsi analisis, fungsi instruksi,
Dan fungsi informatif. Fungsi historis yaitu merekam segala catatan transaksi berdasarkan urutan tanggal dan berkelanjutan. Fungsi pencatatan yaitu setiap transaksi yang terjadi dalam perusahaan akan selalu dibukukan di jurnal umum. Fungsi analisis yaitu catatan dalam jurnal umum merupakan hasil dari analisis setiap transaksi. Fungsi instruksi bukan hanya sebatas dokumen, tetapi petunjuk proses input ke dalam buku besar. Adapun fungsi informatif yaitu memuat berbagai informasi relevan yang dibutuhkan oleh pihak. Aturan debit kredit. Harta saldo normal di debit jika bertambah di sebelah debit, jika berkurang di sebelah kredit. Utang saldo normal di kredit jika bertambah di sebelah kredit, jika berkurang di sebelah debit. Modal saldo normal di kredit jika bertambah di sebelah kredit, berkurang di sebelah debit. Pendapatan saldo normal di kredit jika bertambah di sebelah kredit, jika berkurang di sebelah debit. Beban saldo normal di debit jika bertambah di sebelah debit, jika berkurang di sebelah kredit. Mekanisme pencatatan jurnal umum. 1. Analisis akun apa yang muncul dari dokumen atau transaksi. Yang kedua, analisis akun yang muncul berada di debit atau di kredit. Yang ketiga, tentukan jumlah saldo dari setiap akun. Adapun bentuk dari jurnal umum yaitu sebagai berikut. Nah, silahkan diperhatikan contoh cara menjawab jurnal umum berikut ini. Terima kasih, semoga dapat ilmu yang bermanfaat dari presentasi ini. Halo semuanya, hari ini Sudah mengerti? Ada yang dipertanyakan dari jurnal umum? Tidak ada? Ya. Bisa tidak Bu dijelaskan bagaimana fungsi jurnal analisis? Jurnal fungsi analisis itu pencatatan transaksi yang dilakukan setiap hari. Misalnya ginilah, Rido nih dikasih orang tua Rido itu 500.000, ya kan? Tapi di situ semua uang ke sekolah Rido yang ngatur, uang jajan, uang transport itu semua Rido yang ngatur. Itu kan fungsinya itu kan analisis. Kita kan menganalisis dulu apa-apa aja yang perlu dikeluarkan, itu dia. Itu fungsi analisis. Itu mencatat setiap transaksi yang terjadi. Sudah paham tentang jurnal? Sudah Bu. Oke, kita pindah ke buku besar. Buku besar adalah kumpulan akun yang digunakan untuk meringkas transaksi yang telah dicatat dalam jurnal. Tujuan buku besar yaitu buku besar ini dibuat dengan tujuan agar semua bentuk transaksi dari berbagai akun tercatat dengan tepat dan akurat. Fungsi buku besar untuk mengumpulkan data transaksi yang terjadi dan mencatat penyesuaian terhadap berbagai akun untuk mempersiapkan laporan keuangan yang tepat dan akurat. Jenis buku besar umum, generalizer, buku besar pembantu, ada buku besar pembantu hutang, pembantu piutang, buku besar debitor, buku besar kreditor. Bentuk buku besar, ada yang T, saldo lengkap atau saldo 4 kolom, kemudian ada yang skontro. Biasanya ini yang sering diapakan kan, yang dikerjakan. Buku besar bentuk tunggal atau 3 kolom. Manfaat buku besar. Buku besar bermanfaat untuk
mempersiapkan dan menghasilkan laporan keuangan yang bisa dipercaya serta dapat disajikan tepat waktu pada setiap periode akuntansi. Kemudian, gimana tata cara entry jurnal umum? Tadi buku besar ya, kita lihat videonya dulu ya, video buku besar. Ya. Halo teman-teman semua, selamat datang ke kelas akuntansi, belajar akuntansi yang mudah dan menyenangkan. Video ini adalah video lanjutan untuk pertemuan yang kemarin. Setelah kemarin kita sudah bahas jurnal umum, sekarang kita akan lanjut ke buku besar teman-teman ya. Nah, jadi ini step by step dalam proses dan siklus akuntansi. Tujuannya adalah untuk mempermudah kita memahami bagaimana konsep akuntansi secara siklusnya. Oke, kita langsung masuk ke materinya. Materi kali ini buku besar, di mana secara konsep buku besar merupakan proses mengelompokkan nilai saldo berdasarkan akunnya. Nah, kemarin kita mulai dari jurnal umum atau proses pencatatan. Kemudian yang kedua, kita akan masuk ke proses pengelompokan, di mana pada proses ini kita akan melihat setiap transaksi yang terjadi dalam jurnal umum, kemudian kita akan kelompokkan berdasarkan akunnya. Nah, secara garis besar, sebelum kita ke contoh soal, saya sedikit bahas mengenai bentuk-bentuk dari buku besar. Oke, ada beberapa bentuk buku besar yang teman-teman bisa gunakan untuk mengelompokkan transaksi yang kita lakukan pada jurnal umum ke buku besar. Pertama ada bentuk kontrol berlanjut, jadi ini bentuk dari buku besar teman-teman ya, dimana nanti teman-teman akan memposisikan si saldo akun berdasarkan nilainya apakah di debit atau kredit. Oke, jadi ini bentuk dari kontrol. Yang kedua ada bentuk T. Nah, ini lebih gampang, teman-teman, lebih gampang untuk memposisikan si nilai saldo apakah di debit atau kredit. Oke, bentuk T tinggal teman-teman pindahkan dari jurnal umum tersebut ke buku besar bentuk T. Apakah dia punya posisi di debit atau di kredit? Tentunya harus mengelompokkan berdasarkan akunnya. Nah, ini bentuk stapel. Jadi ini juga mirip dengan bentuk T, cuma di sini dirincikan teman-teman ya. Nah, jadi nanti setelah teman-teman buat di jurnal umum, tinggal teman-teman pindahkan ke bentuk dari stapel ini. Nah, di contoh kali ini saya coba untuk menggunakan bentuk T, teman-teman ya. Jadi ini lebih gampang dibandingkan dengan bentuk-bentuk yang lain. Tujuannya adalah untuk mempermudah kita bagaimana cara cepat untuk membuat buku besar sehingga dapat kita posting ke neraca awal. Oke, saya langsung ke contoh soal teman-teman ya. Oke, jadi ini adalah hasil dari transaksi yang kita lakukan di minggu kemarin, di mana kita sudah buat jurnal umum teman-teman ya. Kalau teman-teman sudah melanjutkan ke transaksi tanggal berikutnya, nanti akan sama dengan nilai yang ada pada layar. Oke, kita mulai dengan konsep dari buku besar, di mana secara konsep buku besar berfungsi untuk mengelompokkan nilai saldo berdasarkan akunnya. Oke, kita mulai sekarang dari contoh bagaimana cara membuat buku besar kas dengan menggunakan bentuk T, teman-teman ya. Nah, ini paling gampang. Nah, caranya adalah teman-teman harus menganalisis transaksi kas terjadi pada tanggal berapa saja dalam transaksi jurnal umum. Oke, berdasarkan dari kasus yang kemarin setelah kita buat jurnal umum, kita lihat transaksi kas itu terjadi pada tanggal berapa saja. Oke, kalau kita perhatikan di layar, transaksi kas terjadi pada pertama ada tanggal 1, oke, kemudian ada tanggal 3, ya. Kemudian ada tanggal 9, ada tanggal 15, kemudian ada tanggal 18, tanggal 21, tanggal 24, tanggal 25, tanggal 28, tanggal 29, dan tanggal 30, teman-teman. Nah, setelah kita mengetahui transaksi kas terjadi pada tanggal-tanggal
tersebut, selanjutnya kita buat dulu buku besar bentuk T-nya, teman-teman ya. Oke, nanti bentuknya seperti ini. Nah, diperhatikan bahwa ini adalah buku besar untuk kas, teman-teman ya. Sehingga sekarang kita harus memindahkan setiap nilai saldo berdasarkan posisi yang ada di jurnal umum ke buku besar. Nah, kalau kita perhatikan di sini, teman-teman ya. Oke, kalau kita perhatikan di sini, transaksi kas terjadi pada tanggal 1 dan kas punya posisi di debit. Nah, karena kas punya posisi di debit, tinggal kita pindahkan ke posisi debit yang ada di buku besar bentuk T. Oke, yang ada di debit pindahkan ke debit buku besar. Debit di jurnal umum pindahkan ke posisi debit di buku besar. Oke, dan saldonya harus sama, teman-teman ya. Oke, 17.500.000. Oke. Kemudian kita lanjut ke tanggal 3, di mana di sini kas punya posisi di kredit, teman-teman ya. Maka sekarang di buku besar tinggal kita pindahkan saldo dari si kas yang ada di kredit ke posisi kredit pada buku besar. Oke, kita pindahkan 1.750.000, teman-teman ya. Oke, kita lanjut ke tanggal berikutnya. Di tanggal 9 ada transaksi kas juga ya. Kas posisinya di kredit, teman-teman ya. Jika kita pindahkan ke buku besar, karena dia di kredit pada jurnal umum, maka di buku besar juga posisinya kredit. Oke, nilainya 1.150.000. 1.150.000, teman-teman ya. Posisinya ingat, posisinya di kredit. Oke, kita lanjut ke transaksi berikutnya. Oke, transaksi kas terjadi pada tanggal 15, teman-teman ya. Oke, kas posisinya berada di posisi kredit, teman-teman ya. Maka karena dia di posisi kredit pada jurnal umum, tinggal kita pindahkan ke buku besar pada posisi kredit. Oke, posisi kredit 750.000 rupiah. Oke, selanjutnya transaksi kas juga terjadi pada tanggal 18 dan posisinya juga di kredit. Tinggal kita pindahkan, oke, 650 pindahkan ke posisi kredit, teman-teman ya. Oke, sudah selesai. Nah, selanjutnya tanggal 21. Kembali lagi, kas punya posisi di kredit, nilainya 1.300.000, teman-teman ya. Oke, tinggal kita pindahkan ke posisi kredit di buku besar, nilainya harus sama, yaitu 1.300.000. Oke, 1.300.000, sip, sudah selesai. Selanjutnya tanggal 24 terjadi transaksi kas juga, di mana di sini kas punya posisi di debit. Oke, karena di jurnal umum posisinya di debit, di buku besar tinggal kita pindahkan ke posisi debit. Oke, 800.000, teman-teman ya. Oke, sudah. Selanjutnya tanggal 25 transaksi kas terjadi juga dan kas posisinya di kredit. Oke, di jurnal umum kredit berarti di buku besar juga harus kredit. Oke, 900.000, teman-teman ya. Oke, kemudian tanggal 28 juga terjadi transaksi kas. Kas posisinya di debit pada jurnal umum, maka di buku besar juga harus posisinya di debit. Oke, 500.000 sama dengan jurnal umum, teman-teman ya. Kemudian transaksi kas juga terjadi pada tanggal 29, di mana kas posisinya di kredit, nilainya 1.300.000. Tinggal kita pindahkan ke buku besar sesuai dengan nilai yang ada di jurnal umum. Oke, posisi kredit 1.300.000. Nah, dan yang terakhir tanggal 30 ada transaksi kas juga. Oke, kas posisinya di debit pada jurnal umum, berarti di buku besar posisinya juga di debit. Tinggal kita pindahkan. Oke, 2 juta, teman-teman ya. Nah, karena kita sudah memindahkan semua transaksi kas yang ada di jurnal umum ke buku besar, maka sekarang proses selanjutnya adalah kita totalkan antara posisi kas yang di buku besar pada posisi debit dengan kas di posisi kredit. Dan setelah itu totalkan, teman-teman ya. Nah, yang di posisi debit nilainya adalah 20.800.000. Oke, mulai dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 30. Sedangkan di posisi kredit nilainya adalah 7.800.000 rupiah. Nah, teman-teman ingat, posisi kas secara saldo normal berada di posisi debit. Nah, di buku besar pasti kas punya posisi di debit, teman-teman ya. Sehingga kalau kita lihat antara kas yang ada di posisi debit lebih besar daripada yang di posisi kredit, maka tinggal kita kurangkan kas di posisi debit kurangi dengan kas di posisi kredit.
Oke, nilainya adalah 13 juta rupiah, teman-teman ya. Maka yang 13 juta ini tidak kita bawa ke neraca awal atau ke proses yang selanjutnya pada siklus akuntansi. Nah, ini untuk buku besar kas, teman-teman ya. Kita coba satu lagi, teman-teman ya, untuk buku besar akun yang lain. Oke, berarti ini untuk yang buku besar kas sudah selesai, teman-teman ya. Tinggal yang tadi ditotalkan. Lihat posisi debit sama kredit. Debit pasti lebih besar daripada kredit karena kas ini punya saldo normal di debit. Oke, yang nilainya 13 juta rupiah. Oke, kita lanjut satu contoh lagi, teman-teman. Oke, ini contoh yang kedua. Di bawahnya kas ada modal, teman-teman ya. Oke, transaksi modal atau proses transaksi yang melibatkan akun modal hanya terjadi pada tanggal 1, teman-teman ya. Oke, ketika si pemilik perusahaan menginvestasikan dananya untuk mengembangkan usaha atau untuk memulai usahanya. Oke, lanjut. Kita buat buku besar bentuk T-nya. Sekarang tinggal kita pindahkan posisi modal yang ada di jurnal umum ke posisi buku besar, teman-teman, sesuai dengan nilainya. Sesuai dengan nilai saldonya. Oke, kalau kita lihat modal punya saldo di jurnal umum yaitu posisinya kredit. Maka di buku besar tinggal kita pindahkan ke posisi kredit, teman-teman ya. Oke, pindahkan ke posisi kredit. Oke, setelah itu tidak ada lagi transaksi akun modal di jurnal umum, berarti tinggal kita totalkan. Di debit nilainya 0, sedangkan di kredit nilainya 17.500.000. Maka sekarang posisi kredit lebih besar dari posisi debit. Nah, karena modal punya saldo normal di kredit, maka pasti kredit lebih besar daripada debit. Oke, berarti saya tinggal kita pindahkan di posisi debit sekarang 17.500.000. Nah, nilai akhir ini tinggal kita pindahkan ke neraca awal di proses berikutnya setelah buku besar, teman-teman ya. Sudah, gitu aja untuk buat buku besar, gampang, teman-teman ya. Ingat, yang penting teman-teman ingat konsepnya bahwa buku besar merupakan sebuah proses dalam siklus akuntansi yang bertujuan untuk mengelompokkan saldo berdasarkan akunnya. Misalkan di sini saldonya adalah 17.500.000 dikelompokkan ke dalam akun modal. Kalau kita kembali ke kas, nah ini dimana kalau kita lihat secara teori, jadi buku besar ini adalah mengelompokkan saldo pada akun kas. Oke, nah itu secara teorinya, teman-teman ya. Itu untuk mempermudah kita mengingat bahwa buku besar berfungsi untuk mengelompokkan saldo berdasarkan akunnya. Sudah selesai untuk pertemuan buku besar, teman-teman ya. Nanti teman-teman bisa latihan berdasarkan dari jurnal umum yang sudah kita buat untuk membuat buku besar dari akun-akun yang lain. Contohnya beban sewa, atau perlengkapan, atau peralatan dan jenis-jenis akun yang lainnya. Oke, teman-teman. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Semoga video ini bermanfaat. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sudah paham? Benar, sudah paham? Oke. Kemudian kita membahas tentang tata cara entry jurnal umum. Tadi identifikasi transaksi, tentukan akun yang terpengaruh, tentukan posisi debit dan kredit. Tulis entry jurnal, pastikan saldo seimbang, posting ke buku besar. Tata cara posting ke buku besar, siapkan jurnal umum, buat halaman buku besar di setiap akun. Jadi tadi memindahkan dari jurnal umum, mengelompokkan setiap akun. Misalnya akun kas itu khusus kas, akun modal khusus modal, akun piutang khusus akun piutang, dan yang lainnya, akun beban dan sebagainya. Oke, sekarang kita buat kelompok ya, buat ngerjain tugas. Bikin kelompoknya masing-masing. 6 orang.
Sini, depan sini ada. Ini kelas berapa? Ini kelas 10 semua ya? Ini kelas 10 semua ya? Ada gabung sama kelas 11. Jangan, nanti kalian nggak paham. Sini satu orang lagi, siapa? Siapa di sini? Ajeng. Udah, tapi nanti buku besarnya, nah yang tadi buku besarnya yang belum. Inilah ya. Ada di sini. Nanti kalau kurang kertasnya ibu kasih. Ini banyak siapa? Bukan. Ini kelompok orang ini. Ini nih. Ini udah sebagian ibu kerjakan. Ini tinggal buku besarnya saja. Yang buku besarnya itu salah. Ini tadi punya siapa nih? Ya. Ini kan kasnya kan? Ya kan? Berarti yang belum apa? Modal. Udah paham kan tadi kan? Oke. Nggak pas ini. Bikin bentuk T aja ya. Yang lebih mudah bentuk T aja. Ini catat ulang aja. Jurnal umumnya. Coba lihat ibu. Sekali nggak pernah belajar. Lebih mudah siapa? Lebih mudah siapa? Fitri. Ini dia. Kas modal. Ini jurnal umumnya ini udah benar ya kan? Jurnal umumnya udah benar, tinggal buku besarnya. Buku besarnya itu tadi kan buku besar tadi mengelompokkan setiap akun ke buku besar kan. Jadi ini buku besarnya ini misalnya kita bikinlah huruf T. Yang T aja yang mudah. Kalau T itu mudah dipahamin, jadinya nggak ribet kali. Tadi akun kas ya kan? Debit. Cari di sini yang mana yang kas saja, letaknya di mana kasnya. Cari di sini lagi yang mana aja yang berkaitan dengan kas, baru pindahkan kemari. Paham? Nah, kemudian nanti juga modal pun juga gitu dan seterusnya. Nah, ini tanggal 1 ini apa? Kas kan? Ini berarti berapa jumlahnya? 22.300.000. Berarti di debitnya 22.300.000. Tanggalnya di sini bikin tanggal 1. Udah. Tengok lagi di tanggal berapa yang ada kas? Tanggal berapa nih? Tanggal 2. Tanggal 2 ini di mana kasnya? Lihat di kredit. Nah, bikin di sini di kredit. Kemudian tanggal berapa lagi yang ada kasnya? Tanggal 4. Pembelian perlengkapan. Ini benar nggak nih? Tengok transaksinya. Ini mereka yang ngerjakan. Lihat tanggal 4. Pembelian ini kan secara kredit. Nah, ini di sini secara kredit. Secara kredit itu apa? Hutang. Nah, jadi bikin di mana dia? Berarti ini nggak ada tanggal 4 ini nggak ada. Ini salah. Ini salah jurnal ya. Oke. Ini berarti hutang. Ini bukan kas ya, hutang. Udah di tanggal berapa? Tanggal 6. Lihat transaksinya tanggal 6. Bener nggak? Tanggal 6 itu beban iklan secara tunai. Berarti 50.000. Ini kas kan? Kasnya di mana? Kredit. Bikin di sini di kredit. Apa? Iya. Nggak apa-apa.
Anak-anak BM itu hebat loh. Ibu juga dulu anak BM dari sini. Tanggal 10. Ini paling mudah ya. Dulu ibu belajar ini kelas 10. Maka ibu bikinnya paling mudah. Tanggal 10 dibayar utang. Kita ini kan bayar utang. Ya kan? Bayar utang itu 500.000. Utang 500.000. Ini benar. Berarti tanggal 10 ini kejadiannya kasnya di kredit. Ya. Tanggal 15 juga lihat kasnya. Di mana kasnya? Terjadi di kredit. Tanggal 16 lihat apa ininya? Apa tanggal 16 diterima pendapatan 1 bulan pertama. Berarti kasnya di debit ya. Tanggal 27. Tanggal 27 dibayar rekening telepon air dan listrik. Beban. Berarti kasnya di kredit. Bikin sini di kredit nanti. Kemudian tanggal 31. Tanggal 31 ini telah diselesaikan laundry yang pembayarannya tidak diterima langsung sebesar 1.450.000. Jadi apa ininya? Bunyi akunnya. Pendapat piutang dan pendapatan. Kan belum, uangnya kita kan belum terima. Ya kan? Misalnya ini. Kamu nih kan, kamu beli ini, dia ini. Ya kan? Ini udah selesai laundrynya. Habis itu dia bilang, ambil dulu ya. Tapi belum dibayarnya. Berarti kan dia kan piutang. Kalau kita ya apa? Dia utang samamu. Dia piutang. Paham? Paham kan? Jadi ini salah ininya nih. Ini piutang dengan pendapatan. Kasnya belum ada. Pendapatan. Nah, jadi tanggal 31 yang ini nggak ada kan? Jadinya tanggal 31 lagi ada lagi nih. Pengambilan pribadi oleh pemilik perusahaan. Berarti siapa? Kamu ambil prepaidnya, berarti kasnya di kredit. Nah, nanti jumlahkan yang hasil debit, jumlahkan yang kredit, kemudian hasil di debit ini sama di kredit dikurangin. Kan kalau kas kan dianya dari debit sama kredit, kemudian disinilah hasilnya, saldonya akhir. Itulah nanti yang kita ya cuman itu habis. Yang cuman kakak tadi yang lain. Ya juga lah yang lain deh. Modal itu kan ininya kan di kredit, saldonya tuh tetap jadinya di kredit. Modalnya udah cuma satu aja nih, modalnya di kredit nanti dibikin. Habis itu sewa, iya juga satu kan sewa kan, udah di debit aja. Pembelian perlengkapan nih cuma satu, udah cuma satu aja. Tengok beban di sini banyak nih, beban iklan ada, terus tuh beban gaji ada, beban air listrik ada. Ini beban ini dimasukkan aja semua ke satu ini ya, ke debit kan. Nanti kalau apa jumlah kreditnya nggak ada, udah nggak apa-apa. Jadi saldonya tuh. Enggak mau kas beda. Iya, kayak gitulah buku besar yang sebenarnya. Iya ini dia, benar, itu dia, sama dia. Ya seperti itu, ya. Seperti itulah. Mau lebih enak kalian yang mana? Yang buat begini atau yang buat kayak gini? Lebih sederhana kan? Dibuat judulnya setiap akun, iya. Andi. Ini berarti ini yang salah nih ya. Tadi sama ya. Lupa. Belum, ada yang belum ibu jawab. Nah ini jurnal umumnya. Ini kan yang kas udah ibu jawab. Modalnya udah. Ini apa tadi? Peralatan ya. Coba tengok peralatan ya. Ya udah ya. Nanti modal sewa gedung udah. Modal sewa gedung yang belum ya. Nanti bikin ya sewa gedungnya, ibu lupa. Modal sewa gedung belum, peralatan tadi udah, beban. Ini nanti ini beban iklan, beban ini telepon air sama beban gaji ini satuan aja. Bikin kayak seperti ibu ini. Lihat di jurnal umumnya. Nah, ini kan udah nih beban 150. Sini kan 0 kreditnya, berarti saldonya tetap 350.000.
saldonya kan. Ini jumlahnya 0, saldonya 3 juta. Modalnya kita 22.300.000. Ini saldonya, nantilah pindah ke neraca. Nah, ini sewa gedung. Bikin juga kayak gini, ada roll kan? Sewa gedung. Mana? Ini nggak masukin aja nih. Sewa gedungnya di mana? Di mana sewa gedungnya? Ya, debit ya. Nanti masukkan kan? Bisa bikin 1.200.000. Iya. Bikin di Sini. No, iya, rentah. Kita bikin 1 juta. Ya, habis itu seterusnya ya yang belum ya. Sewa gedung Bu langsung. Beban tadi kan udah kan? Sewa gedung udah. Berarti ini utang. Utang toko Emir, ya tadi di debit 500.000. Cari lagi utang. Ada nggak di kasnya apa di kreditnya ada nggak? Utang ada lagi? beban. Enggak, itu beban tadi udah. Utang nggak ada kan? Berarti tetap. Oh ini dulu hutang di kredit. Kemudian ya ini di kredit nanti. Kemudian Sewa gedung tadi 1. iya. Kemudian ini utang lagi. Utang toko Amir. Toko Emir, iya. Ini 500.000 ini bagian hutang. Di bagian hutang. Iya, ini di bagian hutang. 2. Iya, di bagian hutang. Ini nggak ikut. Ini akunnya lain. Iya, tapi ini dipindahkan sini kan? Iya, pindah sini. Habis itu nanti ini yang lain hutangnya. Terus jadi langsung hutang. Bentar ya. Langsung hutang, baru itu hutang toko Emir. Iya. Baru itu udah cuma itu ya, Bu? Iya, cuma itu aja. Cuma yang 3 itu aja. Iya, cuma 2 kan. Habis itu kemudian apa? Beban tadi udah kan. Nah, kemudian kas sudah pendapatan. Iya, hutang toko Emir langsung pendapatan. Iya. Pendapatan udah. Habis pendapatan baru piutang. Baru itu Ini iya. dapat privat. Iya. Pendapatan Ini kan pendapatan di mana nih tadi tanggal 16 pendapatan di kredit, ya kan? Habis itu kemudian di sini ada di apanya di kreditnya juga kan? Nah itu nanti dibikin. Oke. bikin ini Bu. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke. Kan udah banyak pekerjaan. Udah selesai. Modal ya udah. Ini di sini letak 22.300.000. Isinya 0 kan? Ya kan? Berarti ini saldonya nanti yang pindahkan ke neraca 300.000. Kemudian ini kasnya udah bener ya kan? 2.250.000. Siapa tadi yang jangan? Siapa yang benar? Oke. Kemudian apalagi sewa gedung. Bikin lagi kayak gini, sewa gedung. Paham kan? Lebih iya, kan dia kan buku besar itu mengelompokkan setiap akun. Akunnya itu lihat akun-akun apa-apa saja. Ya kan? Paham kan? Paham. Ya. Apa? Piutang iya. Tapi piutang itu di akun yang lain, kolom yang lain. Iya, Kalau misalnya yang beban ini hutang sama hutang toko Emir ini satu kan? iya satukan. Iya. Langsung disatukan aja. Iya, disatukan kayak gini. Iya, mana di debit, mana yang di kredit. Lihat di jurnalnya itu. Ya kan? Ya. Iya. 50.000 ya. Yang menurut kalian mudah aja. Jangan menurut Ibu ya. Yang menurut kalian mudah, yang enak. Apa? Cara presentasi. Dia ini aja nanti nggak bikin apa di papan tulis. Nanti
transaksi tanggal sekian, maka jurnal umumnya ini. Paham tak? Paham kan? Ya, misalnya kan mana sih? Misalnya gini, transaksi tanggal 1, Tuan Maulana memulai usaha dengan modal 22.300.000. Jurnal umumnya kas di debit 22.300.000, di kredit modal. Nah, modal di kredit 22.300.000. Seperti itu dengan apanya? Iya, masuk. Iya, masuk. Itu tanggal 31, ya. Di mana? Lihat di mana itunya. Kelas 10 lo udah paham. Nih, 1.200.000 ya. Oke, benar. Siap ini presentasi. Ini hutangnya Iya. Hutang ini di mana? Di kredit. kredit berarti 3 juta. Iya. Dia lupa. Siap presentasi. Ada refleksi lagi. 3 juta, Bu. Dah, kemudian itu di mana? Di nomor, ada nomor. Tanggal 4, tapi di kredit ya? Iya. Coba lihat. Tanggal 4 di kredit. Sini bikin tanggalnya sini. 4. Ya, tanggal 4 di kredit. Kemudian di mana lagi ada hutangnya? Di tanggal Ini utang tanggal 10 di debit. iya 500.000. Tanggal 10. Di bawah sininya tanggal 10 kan? Nah, iya, benar. Kemudian langsung nah dia. Langsung masuk ke mana kita, Bu? Oke, masuk ke sini. Ini jumlahkan debit 500.000 ya. Kredit 300.000. 300.000. 3 juta ya. Nah, ini kan ini dikurang ini. 3 juta dikurang 500, 2.500.000. Iya, situ buat saldonya. Saldonya 2.500.000. Oke. Langsung bikin saldo itu, Bu. Iya. Dah. Dari itu, Bu, Langsung ke hutang, ke piutang ya sekarang ya. piutang langsung masuk. Iya, ke piutang. Kurang kertasnya? Ada yang kurang kertasnya? Kalau kurang? Ya, kalau kurang kertasnya. Ini lah, Bu. Ini nggak jadi nomor, Bu. Bikinlah tanggalnya. Dia bikin tanggalnya. Cepat. Siap piutang. Beda kolom lagi. Iya, prepaid beda kalau pendapatan ya? Udah. Pendapatan udah belum? Belum tadi, Bu. Kita bikin pendapatan. Oh ya, pendapatan. Enggak muat. Aku kita bikin aja, Bu. Iya, ini makanya Ibu kasih kertas. Ada tanggalnya. Apanya ini pendapatan? Iya. Tanggal 16 ini. 16 saja. Ya. Baru 54 menit. Masuk pendapatan ini. Iya, pendapatan ini di kredit. Kredit dugaan. Ya.
1.450.000. Kita langsung Jumlahan, iya. ini 4 juta. Iya, Berarti 5.450. iya. Ininya kan Bu. Iya. Nah, Masuk privat. iya. Tanggal 31. 200.000. Aku juga milih tanggal 31. Siap? Oke. Yang lain sudah siap? Oke. Ya, Ini Bu kan apanya terus disimpulkan jadi saldonya. Saldo akhir. Saldo akhir, ya. Saldo akhir 24 juta. Iya. Darinya itu, makanya 24 juta 5. Ini tadi kan dijumlahkan. Ini totalnya. Ini dijumlah, ini totalnya. Total ini dikurang. Ini nanti barulah masukkan ke neraca. Itu pembelajaran minggu depan. Paham? Tapi besok kok belajar sampai paham baru minta ini kan sama gurunya. Kalian seorang kuntan loh. Ya, sebentar ya, tunggu temannya siap dulu ya. Bentar dulu. udah siap Bu. Begitu enggak? Modal, sewa gedung, pembelian, beban iklan, beban gaji, pendapatan, utang, pendapatan. Oke, tunggu teman yang lain belum siap. Oke Bu. Nanti cara presentasikannya gini. Transaksi tanggal 1, Tuan Maulana memulai usaha dengan modal 22.300.000. Kas di debit 22.300.000, di kredit 22.300.000 dan seterusnya. Iya dong. Ya, mantap. Nanti Oke, caranya nanti. Saya kan pertama-tama. Selamat pagi semua. Iya. Pembukaan siapanya? Suka hati, pembukaan siapa? Ya udah. Iya. Enggak, makanya perwakilan aja, 2 atau 3 orang perwakilan. Yang satunya untuk buku Semua maju tapi 2 orang macam iya semua maju tapi 2 yang membaca. Oke, jadi gini, Tuan Maulana mau mulai laundry dengan modal awal 22.300. Di tanggal 1 jurnal umumnya yaitu saya yang membaca nih Bu. iya. Membaca yang Jurnal umumnya iya. sama yang ini. Iya, oke. Berarti setelah selamat pagi semua. Ya kan? Iya. Setelah itu selamat pagi langsung saya ini aja langsung aktivitas. Iya, ini langsung kan. Enggak usah. Enggak, ini yang ini tanggal 1 ya. Enggak usah. Hari itu setiap tanggal 1 ini baca sama waktu 20 juta. Iya, Langsung ke Enggak, itu nanti tunggu selesai jurnal umumnya semua baru ke buku besar. jurnal umumnya saya baca semua dulu. Iya. Satu baru kita buka. Iya, baru ke buku besar. Iya. Kredit, debit. Iya, kas di debit. Kas di debit sekian, kas di kredit, modal di kredit sesuai transaksi. Udah selesai?
Gimana Bu ini? Di bawah. Semua nih. Semua ini teling. Tengok banyak nggak ini? Banyak. Iya. Udah nanti kan paham kan. Yang penting kasnya itu udah kan. Kasnya ini udah kan. Kan kalau yang kayak macam ini kan cuma satu kan. Ini kan satu. Iya, ini nanti kan satu. Kan ini pendapatan ini satu. Pendapatan dua kan. Nah ini dua nanti bagian pendapatan. Piutang ini ada berapa? Ada satu kan? Piutang ada satu ya? Coba lihat piutang. Iya cuma satu kan. Nah, Beban iklannya berapa Bu? prepaid cuma satu. Nah, Bebannya 1, 2, 3. Udah, nanti dibacaan aja udah. Paham kan? Yang kayak gini aja bikin dah. Yang penting kasnya itu udah selesai kan? Oke, udah siap? Udah siap semua? Ya. Kelompok 1 dulu ya. Ini dulu ya, yang maju ke depan. Apa? Ngapain? Oh ya udahlah. Udah cepet ya ke kamar mandinya. Cepet. Enggak, ini. Kelompok ini dulu maju. Cepet ya ke kamar mandi. Selamat siang semuanya. Iya. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu membuat jurnal. Pencatatan transaksi dalam jurnal umum yaitu Desember 1, Tuan Maulana memulai usaha laundry dengan modal awal Rp22.300.000. Kas itu adalah kas masuk di debit. Terus modalnya masuk di mana? Modal usaha masuk ke kredit sebesar Rp22.300.000. Desember tanggal 2 dibayar sewa gedung untuk laundry Rp1.200.000 untuk masa sewa 1 tahun. Sewa gedung sebesar Rp1.200.000 masuk di debit, sedangkan kas masuk di kredit sebesar Rp1.200.000. 4 Desember pembelian peralatan laundry sebesar 3 juta secara kredit. Pembelian peralatan masuk di debit sebesar 3 juta, sedangkan utang masuk ke kredit sebesar 3 juta. Desember tanggal 6 dibayar beban iklan secara tunai sebesar Rp50.000. Dibayar beban iklan masuk ke debit sebesar Rp50.000. Kasnya juga dimasuk ke kredit sebesar Rp50.000. Desember tanggal 10 dibayar utang kepada toko Emir sebesar Rp500.000. Utang toko Emir masuk ke debit sebesar Rp500.000, sedangkan kasnya masuk ke kredit sebesar Rp500.000. Desember tanggal 15 dibayar upah karyawan sebesar Rp150.000. Beban gaji itu adalah beban gaji. Beban gaji masuk di debit sebesar Rp150.000, sedangkan kasnya masuk ke kredit sebesar Rp150.000. Desember tanggal 16 diterima pendapatan 1 bulan pertama sebesar 4 juta. Kasnya 4 juta masuk ke debit, sedangkan pendapatan masuk ke kredit sebesar 4 juta. Desember tanggal 27 dibayar rekening telepon, air, dan listrik sebesar Rp150.000. Beban telepon, air, dan listrik masuk ke debit sebesar Rp150.000. Kasnya adalah di kredit sebesar Rp150.000. Desember tanggal 31 telah diselesaikan laundry yang pembayarannya tidak diterima langsung sebesar Rp1.450.000, yaitu piutang masuk ke debit sebesar Rp1.450.000, sedangkan pendapatan masuk ke kredit sebesar Rp1.450.000. Desember tanggal 31 pengambilan pribadi oleh pemilik perusahaan sebesar Rp200.000, yaitu privat masuk ke debit sebesar Rp200.000, sedangkan kasnya Rp200.000. Jumlah keseluruhannya adalah 33 juta. Terima kasih.
Itu Sekian presentasi dari kami. Ada yang ingin ditanyakan? itu 33 juta itu Ibu yang nanya ya? Boleh ya? Itu 33 juta itu di debit atau kredit? Kan? Debit dan kredit sama. Oke, sama. Berarti balance ya? Iya, balance. Kemudian kan belum posting ke buku besar. Iya, Bu. Posting ke buku besarnya itu gimana ya? Cara memposting ke buku besarnya yaitu mencari kasnya yaitu debit atau kredit. Tanggal 1 di debit 22.300, di kredit 1.200.000, tanggal 2 di kredit 1.200.000, tanggal 6 di kredit 50.000, tanggal 10 di kredit 500.000, tanggal 15 di kredit 150.000, tanggal 16 di debit 4 juta. Tanggal 17 di kredit 150.000, tanggal 31 di kredit 200.000. Jumlah di debit ditambah dan dengan hasil di kredit juga ditambah dengan hasil di debit dan hasil di kredit dikurang dan mendapatkan hasil sebanyak 24.050.000. Ya. Kita masuk ke modal. Modal tanggal 1 kredit 22.300, di debit 0. Sewa gedung di debit 1.200.000, di kredit 0. Pembelian peralatan di debit 3 juta, di kredit 0. Beban iklan debit 50.000, kredit 0. Hutang toko amir debit 500.000, kredit 0. Beban gaji debit 150, kredit 0. Pendapatan di kredit 4 juta, di debit 0. Beban telepon air listrik di debit 150.000, di kredit 0. Piutang di debit 1.450.000, di kredit 0. Pendapatan di debit 0, di kredit 1.450.000. Privat di debit 0, di kredit 200.000. Ada yang dipertanyakan? Yakin? Kalau gitu Ibu yang nanya boleh? Di tanggal 16 diterima pendapatan 1 bulan 4 juta. Iya benar. Tengok buku apanya? Buku besarnya. Tanggal berapa Bu? Tanggal 16 diterima pendapatan 1 bulan pertama 4 juta. Iya, benar. Ya, pendapatan. Kemudian di tanggal 31 telah diselesaikan laundry yang pembayarannya tidak diterima langsung sebesar 1.450.000. Tanggal 31 itu pendapatan. Tadi Ibu dengar tanggal 16 dan tanggal 31 itu pendapatannya dipisah. Iya, Bu. Kenapa dipisah? Sementara kan itu sama-sama pendapatan. Akun kasnya itu sama akunnya Karena pendapatannya tidak diterima langsung, Bu. tidak diterima langsung. Iya. Pendapatan itu kita letaknya di mana? Kalau di jurnal umumnya? Di debit. Di debit pendapatan. Yang benar. Kenapa harus di kredit? Itu kan sama-sama di kredit. Walaupun mau udah diterima atau belum itu kan sama-sama di kredit. Walaupun itu mau di debit dia, mau di kredit dia, itu kalau sama-sama nama akunnya pendapatan itu digabungkan. Paham? Paham. Oke, nanti diperbaikin ya. Iya, Bu. Oke, silakan duduk. Berikan A+ dulu untuk kelompok 2. Oke. Kelompok maju. Apa? Ya, kayak macam tadi bacanya. Iya. Soalnya tadi kan apa buku besarnya tanggal 1 di debit 22.300, tanggal 2 kayak macam seperti tadi. Iya, jadi nanti dijumlahkan jumlah debit, berapa jumlah debitnya? Iya, jumlah kreditnya. Oke. Selamat pagi semua. Pagi. Kami dari kelompok 1 yang memperhatikan hasil kerja kelompok yang akan dibahas oleh rekan-rekan yang bernama Eka. Udah lanjut. Perkenalkan nama saya Gisela Bermanila. Perkenalkan nama saya Indel. Lanjut.
Ya, di sini saya akan membacakan presentasi. Desember 1, Tuan Maulana memulai usaha laundry dengan modal awal senilai 22.300.000. Langsung ke jurnal aja, Dek. Langsung bacanya langsung ke jurnal aja, nggak apa-apa. Tadi kan udah dibaca kelompok 2 ininya, bukti transaksinya. Iya, jurnalnya langsung. Debitnya 22.300.000, kreditnya 0. Jurnal umumnya dulu. Jurnal umumnya dulu dibacakan, kemudian baru ini. Ini dia, modal 22.300.000. Jurnal umumnya dulu. Jurnal umumnya ya. Iya. Kas. Debitnya 22.300.000. Modal kreditnya 22.300.000. Ya. Sewa gedung debitnya 1.200.000. Dengarkan. Kas kreditnya 1.200.000. Peralatan laundry debitnya 3 juta. Hutang kreditnya 3 juta. Beban iklan debit 50.000. Kemudian Kas kreditnya 50.000. Hutang toko emir debitnya 500.000. Kasnya kreditnya 500. Beban gaji 150. Kasnya kredit 150. Kas 4 juta. Pendapatan kredit 4 juta. Beban telepon, air dan listrik besar debit 150. Kas kreditnya 150. Piutang debitnya 100.450. Pendapatan kredit 1.450. Preferred debitnya 200.000. Kasnya kredit 200.000. Jumlah seluruhnya ialah 33 juta. Oke. Lanjut ke buku besar. Iya, langsung aja. Ya, nanti takut waktunya. Udah lanjut. Buku besar dari akun kas. Buku besar dari akun kas ialah Tanggal 1 22.300.000 di debit. Kreditnya 0. Tanggal 2 debitnya 0. Kas kreditnya 1.200.000. Di tanggal 6 debitnya 0. Di kreditnya 50.000. Di tanggal 10 debitnya 0. Di kreditnya 500.000. Di tanggal 15 debitnya 0. Di kreditnya 150. Di tanggal 16 debitnya 4 juta, kreditnya 0. Di tanggal 27 debitnya 0, kreditnya 150. Di tanggal 31 debitnya 0, kreditnya 200. Jadi total seluruh debit 26.300.000. Total seluruh kredit 2.250.000. Jadi saldo sebesar 24.050.000. Ya, lanjut. Modal tanggal 1 debitnya 0, kreditnya 22.300.000. Jadi total debit 0, total kredit 22.300.000. Peralatan debitnya 3 juta, kreditnya 0. Jadi total debit 3 juta, kreditnya 0. Beban debitnya pada tanggal 6 50.000, kreditnya 0. Di tanggal 15 150, kreditnya 0. Di tanggal 27 150, kreditnya 0. Jadi total seluruh debit ialah 350, kreditnya 0. Sewa gedung di tanggal 2 1.200.000,
debitnya. Kreditnya 0. Jadi total debit ialah 1.200.000. Hutang. Di tanggal 4 debitnya 0. Di tanggal 4 debitnya 0. Di kreditan 3 juta. Tanggal 10 debitnya 500.000. Kreditnya 0. Seluruh jumlah debit ialah 500.000. Kreditnya ialah 3 juta. Saldo. Saldonya sebesar 2.500.000. Lanjut. Ya, udah. Cepat, kita kejar tayang ini. Debitnya 1.450.000. Kreditnya 0. Jadi seluruh jumlah debitnya ialah 1.450.000. Pendapatan pada tanggal 16 debit 0. Kreditnya 4 juta. Pada tanggal 31 debit. Nanti langsung aja ya. Nggak usah perkenalkan satu pun namanya ya. Jadi seluruh kredit ialah 5.450.000. Privat pada tanggal 31 sebesar 200.000. Kreditnya 0. Jadi Iya, makanya. seluruhnya 200.000. Oke, udah selesai? Sudah, tutup. Sekian presentasi dari kami. Jika ada kesalahan, mohon maaf. Oke, tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Sekarang maju kelompok 3. Langsung ke jurnalnya ya. Langsung ke jurnalnya. Nanti takut nggak tepat waktunya. Langsung ke jurnal. Ke jurnal. Jurnal umum. Cepat. Jurnal umum Maulana Laundry. Pada tanggal 1 kas 22.300, modal 22.300, sewa di garis buka, debit 1.200.000, pembelian perlengkapan di kredit 1.200.000, pembelian perlengkapan piutang kredit 3 juta, beban iklan debit 50.000, utang dagang debit 500.000, beban gaji debit 150.000, kas debit 4 juta, beban air, listrik, dan telepon di debit 150.000, piutang di debit 1.450.000, privat di debit 200.000, kas akhir kredit 200.000. Jadi total debit dan kredit 33 juta. Oke, bacakan buku besarnya. Tanggal 1 debit 22.300, kredit 0. Tanggal 2 debit 0, kreditnya 1.200.000. Tanggal 6 debit 0, kreditnya 50.000. Tanggal 10 debitnya 0, kreditnya 500.000. Tanggal 15 debitnya 0, kreditnya 250.000. Tanggal 16 debitnya 4 juta, kreditnya 0. Tanggal 27 debitnya 0, kreditnya 150.000. Tanggal 31 debitnya 0, kreditnya 200.000. Total debit adalah 26.300.000. Sedangkan total kredit adalah 2.250.000. Jadi total akhir adalah 24.550.000. Modal debitnya tanggal 1, debitnya 0, kreditnya 2.350.000. Jadi saldo akhirnya adalah 330.000. Beban debit pada tanggal 6 debitnya 50.000, kreditnya 0. Tanggal 15 debitnya 150, kreditnya 0. Tanggal 27 debitnya 150, kreditnya 0. Jadi totalnya 350.000. Nah, lanjut. Sewa dibayar dibuka pada tanggal 2 debitnya 1.200.000, kreditnya 0. Pendapatan
Tanggal 16 debitnya 0, kreditnya 4 juta. Tanggal 31 debitnya 0, kreditnya 1.450.000. Privat tanggal Tanggal 31. tanggal 31 200.000. 200.000 di debit. 200.000 di debit. 200.000 di debit. Kredit. Kredit. Oke, udah selesai? Sudah. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 3. Belum lagi? Oke. Oke, sekarang duduk masing-masing. Kita bikin games ya. Udah capek, dah lelah ya. Nggak games sih. Karena waktunya tinggal sedikit lagi kan. Tepuk the best aja tahu nggak? Enggak. Tepuk the best apa? Apa? Tepuk the best. I am the best. You are the best. We are the best. Best. Bisa? Oke. Yuk kita ice breaking dulu biar tenang otak-otaknya yang udah lelah kan. Yuk. Tepuk the best. I am the best. You are the best. We are the best. Best. Oke. Kesimpulan dari pembelajaran hari ini, jurnal umum adalah jurnal yang digunakan untuk mencatat transaksi perusahaan selama periode waktu tertentu. Buku besar adalah kumpulan akun yang digunakan untuk meringkas transaksi dan telah dicatat dalam jurnal. Sekarang kita refleksi dulu ya. Nanti aja jawab apa-apa. Ini kalian tulis. Oke. Satu kelompok satu aja. Nanti dibikin namanya. Kalian tulis ya. Di situ nanti ini kertasnya kasihkan ke ibu. Nanti menurut ini, iya, tuliskan nama kelompoknya. Iya. Ya, kita refleksi ya. Tuliskan bagaimana perasaanmu saat ini. Senang, happy, sedih, belajar jurnal umum ini dan buku besar. Itu jawab dengan jujur. Iya. Yang kedua, bagaimana pengalaman belajarmu tadi? Apakah menyenangkan atau ada tantangan? Udah, yang ketiga, apa yang membuatmu tertarik mengikuti pembelajaran jurnal umum dan buku besar? Udah cepet. Tulis aja dulu ininya, soalnya semua sampai 5. Berapa menit lagi waktunya? 9. 5. Cepat. Oke, Ibu sekalian menyampaikan pembelajaran minggu depan, yaitu kita masuk jurnal. Oke. Kita minggu depan itu neraca, masuk pembelajaran di neraca saldo. Iya. Jadi saldo akhir dari buku besar tadi itu masuklah ke neraca. Ya kan? Berapa menit lagi? 3 menit lagi.
Apa ibu bilang tadi, ha? Tulis aja. Enggak. Tulis aja. Soalnya jawabannya nanti pun nggak apa-apa. Oke. Tulis aja ininya. Nanti kalau belum siap, jawabannya nanti pun nggak apa-apa. Nanti ibu kasih. Tulis aja soalnya. Nanti kok jawabannya belum siap, nggak apa-apa. Yang penting habis ini nanti kita doa, karena kan kita kejar waktu kan. Nggak apa-apa jawabnya. Kalau ibu bilang udah selesai, udah ya. Udah selesai? Sudah kan? Oke. Sudah ya? Nggak apa-apa, nanti lanjut lagi nih ya jawabannya. Sudah selesai? Sudah, oke. Sekarang kita tutup dengan lafaz alhamdulillah. Selesai. Ya, setelah selesai kita pembelajaran hari ini, silahkan ketua kelas memimpin doa untuk penutup. Iya. Agak lama doanya. Doa selesai. Di salam Siap, alhamdulillah hari ini kita selesai pembelajaran hari ini. Semoga minggu depan kita berjumpa kembali dengan pembelajaran neraca. Terima kasih. Beri plus untuk kita. Sudah, refleksinya sudah dijawab? Oke. Cepat. Sudah dijawab refleksinya? Oke. Jika sudah, nanti kertasnya beri ke ibu ya jawaban refleksinya, dan LKPD-nya juga berikan ke ibu. LKPD-nya ya. Oke. Oke, terima kasih semuanya. Ini refleksi. Ini punya siapa nih? Ini LKPD-nya mana? Lagi? Oke. Terima kasih ya. Jangan pulang dulu. Udah kan? Berapa menit lagi? Udah nggak apa-apa. Menit lagi.